Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yorsi Padilah dengan NIM 123705676 dari kelas B Teknik Informatika semester 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil inspirasi dari buku bacaan bertema informatika maupun pengembangan diri. Di sini saya mengambil buku bertema pengembangan diri, yaitu bukunya ini berjudul Is It Bad or Good Habits dari Sabrina Ara dan diterbitkan oleh Salmahat Publishing. Jadi mungkin arti dari judul buku ini bahasa Inggris ya. Jadi artinya itu mungkin apakah kebiasaan itu kebiasaan buruk atau baik gitu ya. Jadi dari buku ini tuh dijelaskan sih bagaimana rutinitas dan kebiasaan ini dapat memengaruhi kehidupan kita gitu ya. Mungkin untuk kasusnya kayak kita melakukan sebuah bukan ya, kita tuh kayak menempuh perjalanan jauh, tapi kita tuh selalu masuk ke lubang yang sama gitu. Dan itu lalu kita ulangi kembali dan ternyata terus masuk ke lubang yang sama. Dan itu tuh ternyata ada sesuatu hal yang harus direvisi kayak gitu ya. Sebagai manusia kita punya akal, jadi harus bisa mengevaluasi dari kejadian yang telah kita alami kayak gitu ya. Nah, ternyata dalam hidup juga bukannya ini perjalanannya sebagai permisalan aja ya. Jadi untuk kehidupan mungkin ketika kita ingin mencapai sebuah tujuan, lalu ketika kita berproses dengan segala cara ternyata masih gagal dan gagal lagi. Alhasil si target atau tujuan kita ini nggak tercapai-capai gitu. Kadang kita bakalan kesel ataupun capek gitu ya, tapi tetap diulangi dengan kebiasaan yang sama gitu. Dan itu tuh merupakan pertanda bahwasanya kita harus merevisi kembali apa yang kita lakukan kayak gitu. Dan tentunya bukan dengan cara yang sama, tapi dengan jalan yang berbeda ataupun dengan diri kita yang lebih baik gitu. Kayak gitu. Bukan atau sih, tapi dan juga ya agar sepaket gitu. Jalannya baru, diri kita juga baru, dan itu bakal mempermudah kita untuk mencapai tujuan kita kayak gitu. Oke, ini karena ini mengenai habits ya atau kebiasaan. Untuk kebiasaan ini juga dijelaskan di sini bahwasanya kebiasaan itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan tanpa sadar, karena alam bawah sadar kita itu udah kayak terbiasa gitu ya. Mungkin sebagai contoh itu ketika kita makan itu akan ada suara gitu ya, berkecap gitu. Padahal kita nggak tahu kita lagi berkecap gitu, kayak gitu. Itu merupakan sebuah kebiasaan ya. Jadi sebuah kegiatan yang dilakukan tanpa sadar. Ini lahir karena kebiasaan ini lahir karena kita melakukannya secara berulang-ulang gitu ya. Dan juga mengenai rutinitas itu merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan secara teratur ataupun ya dengan urutan yang teratur kayak gitu ya. Sebagai contoh nih, ada sebuah karyawan sebelum ia memulai pekerjaan kantornya, ia tuh rutin membaca berita dari handphonenya terlebih dahulu. Lalu setelah itu ia meminum kopi, lalu briefing terlebih dahulu dan mulai mengerjakan pekerjaannya kayak gitu. Itu tuh merupakan serangkaian kegiatan yang disebut rutinitas kayak gitu. Itu merupakan kebiasaan dan rutinitas itu dua hal yang saling berhubungan ya. Jadi setelah rutinitas itu karena kita melakukan terus menerus, bisa saja kita melakukan suatu hari kita akan melakukan itu tanpa sadar gitu. Karena mungkin refleks ya dari kita. Oke, selanjutnya itu mengenai diri kita. Jadi di buku ini juga kita dituntun untuk
mengetahui terlebih dahulu diri kita sebelum memulai perjalanan kayak gitu, agar ya lebih tahu aja mana yang jalan yang cocok untuk kita kayak gitu. Nah, jadi sesuai dengan bukunya yaitu Bad or Good Habits, dari buku ini kita bisa mengenal mana sih bad habit dan juga mana good habitnya. Kita mungkin salah satunya itu ada yang kita lakukan gitu maupun bad ataupun good. Jadi kita tahu dari buku ini. Karena mungkin banyak ya kebiasaan jelek dan baik gitu, tapi ya setidaknya di buku ini juga disebutkan beberapa, nggak semuanya gitu ya, mungkin beberapa saja. Kayak di sini juga disebutin ciri-ciri bad habit. Nah, saya akan coba sebutkan satu persatu. Yang pertama itu adalah menunda-nunda pekerjaan. Nah, dari menunda-nunda pekerjaan itu ada sejumlah faktor ya yang membuat seseorang menunda-nunda. Yang pertama itu di sini ya, di sini ada 6 poin yang disebutkan dan ini benar-benar relate banget gitu sama apa yang saya rasakan gitu. Yang pertama itu perfeksionis, yang kedua itu bimbang, lalu ketiga ini kehilangan motivasi, yang keempat itu ada berpikir terlalu lama, kelima itu menunggu mood baik, selanjutnya ada mudah terdistraksi. Oke, untuk ciri-ciri bad habit yang kedua itu tidak menghargai waktu, lalu yang ketiga ini menahan diri, lalu yang keempat ini membatasi diri, yang kelima ini merasa paling benar, lalu kelima ini cari aman, lalu keenam cari aman, lalu mudah mengeluh, tidak bisa menolak, berpikir negatif, berlebih-lebihan, menimbun barang, lalu mudah marah, malas bergerak, bergosip, dan juga suka membanding-bandingkan dan juga mengungkit-ungkit. Itu merupakan ke-16 ciri dari bad habit gitu. Jadi kalau misalnya ada salah satu dari kebiasaan kita yang terkandung 16 poin tadi, itu sudah termasuk ke dalam bad habit ya teman-teman, kayak gitu. Lalu kebiasaan baik yang bisa kita lakukan tuh atau yang bisa kita pertahankan tuh apa sih? Di sini juga dijelaskan ya, tuh ada beberapa poin, yaitu ada sekitar 11 poin ya. Saya akan menyebutkan satu persatu. Yang pertama ini kebiasaan disiplin dan tepat waktu. Ini tuh bagus banget sih. Dari disiplin itu manajemen waktu kita bakalan lebih baik gitu, dan juga kita bakalan lebih efektif untuk melakukan suatu pekerjaan. Dan yang kedua itu ada hidup sehat. Nah, hidup sehat itu awalnya kayak dari tren, lalu banyak orang kayak FOMO gitu pengen ikutin. Itu sih bagus FOMO terhadap tren gaya hidup sehat gitu, tapi ada pula orang yang cuma ikut tren lalu setelah tren tersebut hilang tidak ikut gitu ya. Tapi bagusnya sih tetap dijaga ya, karena tren hidup sehat itu sangat penting untuk tubuh kita kayak, atau ya kehidupan kita. Yang ketiga ini berpikir positif. Ini bersyukur. Kita harus selalu bersyukur dengan apa yang telah Tuhan berikan terhadap kita. Lalu bergaul di lingkungan positif. Selanjutnya, kebiasaan baik yang keempat itu adalah berpikir logis. Ini bakal memudahkan kita dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, yang kelima ini kebiasaan baik itu menabung. Lalu yang keenam ini pantang menyerah, lalu gigih, menyelesaikan masalah hingga tuntas. Yang selanjutnya itu kebiasaan mau belajar. Nah, nomor 10 ini mengatur keuangan. Yang 11 itu membaca buku. Untuk membaca buku ini saya di sini juga ada satu kisah dari tokoh-tokoh inspiratif ya. Untuk membaca buku ini saya ambil yang cerita mengenai tokoh inspiratif yaitu Thomas Alva Edison. Siapa sih yang nggak tahu Thomas Alva Edison ya? Thomas Alva Edison ini merupakan seorang ilmuwan yang menemukan pertama kali lampu pijar gitu ya. Lampu pijar ini tuh pada tahun 1879, maaf, pada tanggal 21 Oktober. Nah, untuk kisahnya, kenapa saya mengaitkan dengan membaca buku ya, jadi nanti akan saya jelaskan terlebih dahulu kisah hidup beliau ya, secara singkat mungkin.
Jadi beliau ini merupakan anak keenam, anak terakhir gitu, bungsu pokoknya dari keluarganya. Namun dia itu memiliki kebiasaan yang berbeda dengan anak-anak lainnya gitu. Karena dia memang anak-anak gitu ya, masih manusia, alhasil dia seperti biasa disekolahkan di sebuah sekolah gitu. Tapi Thomas kecil ini suka melontarkan sebuah pertanyaan yang uh, out of mind gitu, di luar apa ya, yang pikiran-pikiran yang jarang orang pikirkan kayak gitu. Karena pada saat itu ya yang pasti-pasti aja gitu ya nanya-nanyanya, tapi Thomas Alva Edison ini suka melontarkan pertanyaan kepada gurunya yang aneh-aneh gitu, kayak kenapa sih bulu domba sama bulu manusia itu berbeda gitu, kenapa domba itu bulunya banyak tapi manusia itu sedikit gitu, kayak gitu kan. Mungkin di sana kayak apa sih kayak gitu kan, kayak aneh mungkin, tapi sebenarnya itu merupakan pikiran-pikiran seorang jenius ya, karena pikiran tersebut pada saat itu jarang sekali orang yang berpikir sampai ke situ. Nah, alhasil si guru-gurunya ini tidak sanggup untuk meladeni Thomas ini, alhasil dia dikeluarkan atau ya dia ya diberhentikan gitu dari sekolahnya. Setelah itu Thomas Alva Edison ini belajar dengan ibunya, yang kebetulan ibunya ini pernah menjadi guru. Dia belajar menulis, menghitung, dan juga membaca tentunya ya. Dia membaca. Nah, ibunya ini memiliki kebiasaan membacakan buku-buku dari penulis besar gitu, kayak Shakespeare, terus Edward Gibbon ataupun Charles Dickens gitu, kayak gitu. Nah, baru ketika Alva ini udah mulai bisa membaca, dia bisa mulai mengeja huruf atau membaca beberapa kata gitu, dia langsung suka banget sama bacaan-bacaan gitu. Semua bacaan ia lahap, terkhususnya bacaan yang membuat ia penasaran akan bukunya kayak gitu. Dan ternyata ia tuh penasaran dengan buku-buku sains yang ditulis oleh Newton dan yang lainnya gitu ya, ilmuwan-ilmuwan sains. Nah, disitulah dia tuh dari sering membaca itu, dia suka melakukan percobaan. Kayak ini tuh benar nggak sih gitu. Dia langsung melakukan percobaan dengan tentunya kalau percobaan itu harus ada alat-alatnya ya. Dia juga untuk melakukan percobaan itu dia membutuhkan alat, dan dia untuk membeli alatnya itu dia menjual koran kalau nggak salah. Dia menjual koran demi membeli alat-alat untuk percobaannya kayak gitu. Itu menjual korannya itu di stasiun kereta api, di gerbong kereta api itu. Lalu dia juga, saya sukanya itu dia kayak bener-bener niat banget buat percobaan itu, sampai-sampai dia membuat sebuah laboratorium di satu gerbong kereta. Dia tuh sempat izin dulu, ternyata boleh kita kayak gitu. Nah, disitulah dia menghabiskan waktunya untuk sekedar merealisasikan apa yang dia baca dan apa yang ada di pikirannya setelah ia membaca gitu. Dan ya, dan ternyata si laboratoriumnya ini meledak karena percobaannya dia, alhasil dia diusir. Namun dari diusir itu dia tidak berhenti untuk membaca, karena dia sudah terbiasa membaca dan sudah menjadi hobinya gitu membaca. Alhasil dia terus membaca dan akhirnya dia melakukan percobaan, dan beberapa itu berguna ya, seperti dia membuat electric voice recorder dan juga gramophone sebelum lampu pijar ada gitu. Baru deh pada tahun 1877 Alva ini mulai sibuk melakukan penelitian tentang lampu pijar. Kenapa ia melakukan penelitian tentang lampu pijar? Karena dia tuh sadar bahwasanya sebuah cahaya itu sangat penting bagi kehidupan manusia kayak gitu. Jadi dia ingin menemukan sebuah penemuan yang mana ini ya
dia merasa harus menemukan sesuatu yang tidak terbakar ketika dialiri listrik gitu, kayak gitu. Nah, karena pertanyaan tersebut, alhasil dia harus menambah referensi gitu ya, menambah eee, ilmu-ilmu atau pengetahuan-pengetahuan untuk mewujudkan apa yang dia inginkan, kayak gitu. Itu caranya itu dengan baca-baca buku dan juga melakukan percobaan-percobaan lain, kayak gitu. Nah, sama seperti perjuangan-perjuangan tokoh-tokoh lain ya, ketika ia mencoba menemukan lampu pijar, itu prosesnya benar-benar naik turun ya. Kayak dia tuh benar-benar dihadang eee, banyak tantangan gitu. Mulai dari istrinya yang meninggal, rumah dan laboratoriumnya yang meledak dan juga terbakar habis gitu ya. Lalu, ketika minjam uang untuk apapun gitu ya, ia tidak dipercaya dan juga, kegagalan-kegagalan lain yang yang bisa, membuat dia, eee, mundur, kayak gitu sih. Namun ya karena kegigihannya tersebut dia terus saja melakukan, percobaan gitu. Akhirnya setelah percobaan ke-1000 mungkin ya, setelah percobaan ke-1000 akhirnya pada tanggal 21 Oktober 1987 ia menemukan sebuah, eee, lampu pijar listrik pertama kali. Nah, dari hasilnya itu, eee, kita bisa melihat ya, kita bisa, ya dari penelitian Thomas Alva Edison ini mengenai lampu pijar, maka lahirlah lampu-lampu lain kayak lampu LED ataupun lampu-lampu, eee, neon dan yang lainnya yang intinya untuk menerangi ya. Disitulah asal-usul dari, eee, lampu ya. Jadi dari cerita tersebut, kita bisa mengambil apa ya, pesan bahwasanya untuk mencapai sebuah tujuan itu pastinya tidak semulus itu, tapi bakalan ada beberapa tantangan yang harus kita lewati, kayak Thomas Alva Edison tadi. Dan juga, kenapa sih dia bisa bisa, ada pikiran untuk menciptakan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Itu awalnya dari membaca, dia sangat tertarik dengan sains dan juga sepertinya dia itu notice bahwasanya cahaya ini sangat dibutuhkan oleh manusia gitu, kayak gitu. Itu awalnya itu memang dari membaca gitu ya. Dan setelah ada pemikiran tersebut, tentunya bakal harus ada, sumber-sumber lain untuk mendukung pengetahuannya gitu ya, ketika melakukan percobaannya, yaitu dengan membaca lagi, kayak gitu. Jadi membaca itu sangat penting sih menurut saya, kayak gitu. Ya sih. Mungkin untuk, eee eee, inspirasi dari buku ini, eee, kayak gitu aja. Jadi menurut saya ini buku tuh bagus banget karena bener-bener ngasih tahu kita mana yang baik dan yang buruk, kebiasaan yang baik dan yang buruk gitu. Dan juga di sini tuh tercantum bagaimana caranya kita, menghadapi kebiasaan-kebiasaan tersebut gitu, kayak gitu. Lalu bagaimana, peran kegiatan apa yang harus dilakukan setelah mengetahuinya, kayak gitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya bila saya terdapat kesalahan ataupun, ada salah-salah kata gitu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.